Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan hari ini yang terambil di dalam Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-35 sampai dengan yang ke-38. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasih karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Puji Tuhan. Saya memberikan tema pembacaan firman Tuhan hari ini, yaitu misi yang dimulai dari hati yang berbelas kasih. Di perikop ini kita akan belajar suatu misi yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus yang dimulai dari hatinya yang selalu berbelas kasih kepada semua orang. Kita akan melihat dari ayat yang ke-35. Tuhan Yesus selalu berkeliling ke kota-kota, ke desa-desa untuk melakukan misinya, yaitu mengabarkan Injil dan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan manusia. Saat melihat keadaan orang banyak yang begitu menyedihkan itu, timbullah rasa belas kasihan Tuhan. Rasa belas kasihan yang ada di dalam diri Tuhan tidak lagi bisa dibendung untuk menolong orang-orang yang sedang dalam kesulitan itu. Tindakan Tuhan Yesus ini memperlihatkan begitu perhatiannya dan begitu kasihnya yang luar biasa bagi orang-orang yang ada saat itu. Sebagai orang percaya, mari kita belajar memiliki misi yang dimulai dari hati yang berbelas kasihan. Tetapi tidak boleh berhenti pada hati, tetapi kita harus action. Jadi tidak hanya memiliki hati yang berbelas kasih, tapi kita harus bergerak seperti Tuhan Yesus. Kita wujudkan belas kasih kita dalam bentuk tindakan seperti yang sudah dilakukan Tuhan Yesus. Misalnya ketika kita melihat orang yang berkesusahan, kita tidak hanya di dalam hati kita, aduh kasihan sekali, tetapi kita mau ambil tindakan untuk bagaimana saya harus menolong orang ini. Entah kita hanya mendoakan, atau kalau kita ada berkat, kita boleh berbagi dengan orang itu. Itulah yang dikerjakan Tuhan Yesus di ayat yang ke-35. Dia berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa untuk melakukan misinya, membebaskan setiap penyakit, menguatkan setiap yang lemah. Bahkan Tuhan memberitakan Injil keselamatan kepada orang-orang saat itu. Ayat yang ke-36, perhatikan kata, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Kata lelah dan terlantar itu menunjukkan bahwa keadaan mereka saat itu sangat-sangat memprihatinkan dan digambarkan seperti domba tanpa gembala. Kita bisa membayangkan bagaimana domba tanpa gembala itu. Dan gembala di sini itu menunjuk pada seorang pemimpin, terutama pemimpin keagamaan, pemimpin gereja. Kalau saat ini, saya yakin para pemimpin agama ini telah gagal memimpin domba-dombanya. Mereka tidak hanya gagal memberikan makanan rohani, tapi para pemimpin rohani ini juga selalu saja curiga saat orang-orang yang dipimpinnya ini menerima pertolongan dari Tuhan. Buktinya, mereka malah menuduh kalau Tuhan itu mengusir roh jahat dengan kuasa dari Beelzebul. Pasal yang ke-9 ayat yang ke-33 sampai 34. Buktinya mereka malah menuduh kalau Tuhan Yesus mengusir roh jahat dengan kuasa dari kuasa penghulu setan. Nah, keadaan tanpa gembala itu jelas membahayakan domba-dombanya. Ketika domba-domba itu dibiarkan berjalan sendirian, mereka akan menjadi lelah,
mereka akan menjadi terlantar, mereka akan menjadi letih secara rohani. Mereka akan mudah untuk dimasuki pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan domba yang tidak memiliki gembala, bisa dipastikan mereka akan mudah disesatkan oleh pengajaran-pengajaran palsu yang tanpa dasar. Dan kita akan lanjutkan dari ayat yang ke-37 sampai dengan yang ke-38. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, garis bawahi kata, mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah keadaan pelayanan yang memprihatinkan itu, Tuhan berkata kepada muridnya, mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian itu. Artinya, Tuhan itu meminta kepada para muridnya untuk mereka terus berdoa di tengah-tengah keadaan pelayanan yang sulit. Dan bagi para pemimpin, Tuhan menegaskan supaya sesakit apapun keadaan pelayanan kita, sesulit apapun keadaan pelayanan kita, kita tidak boleh membuat hidup kita berlarut-larut dalam kesedihan sampai-sampai kita kehilangan pengharapan. Sebenarnya masa-masa yang sulit ini jika dilihat dari sudut pandang Tuhan, justru ini satu kesempatan untuk kita bisa bersyukur, bukan mengeluh. Kenapa? Karena di mata Tuhan, panen itu sudah banyak dan siap untuk dituai. Jiwa-jiwa ini loh membutuhkan para penuai-penuai. Siapa penuai-penuai itu? Penuai-penuai itu adalah kita ini, orang-orang percaya yang mau diutus oleh Tuhan untuk melayaninya. Ini kesempatan yang sangat besar di tengah situasi yang sulit untuk kita benar-benar bisa melayani Tuhan. Perikop ini sebenarnya memberikan gambaran kehidupan kita secara umum. Keadaan yang buruk seringkali bisa dibuat jadi jembatan yang baik untuk berjumpa dengan Tuhan. Jalan yang dianggap buntu sekalipun dan mengecewakan bisa jadi petunjuk putar balik yang sangat baik dan menggembirakan, asalkan kita melihatnya dari sudut pandang Tuhan. Lalu apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Yang bisa kita pelajari adalah Tuhan Yesus itu datang dan diutus terutama kepada domba-domba yang hilang. Jikalau ada satu saja domba yang terhilang, Tuhan pasti akan mencarinya. Bayangkan, jika satu domba saja yang hilang itu dicarinya, masa Tuhan hanya berdiam diri saja ketika banyak domba yang sedang lelah dan terlantar? Tidak mungkin itu. Pasti Tuhan akan pelihara orang-orang yang sedang dalam kelelahan secara rohaninya, secara jasmaninya. Tuhan akan pelihara. Tuhan tidak akan tinggal diam. Ingat, Tuhan Yesus itu adalah gembala yang menggenapi setiap janjinya. Di dalam perjanjian lama juga tercatat bahwa ketika umat Allah tidak diperhatikan dengan baik oleh para pemimpin mereka saat itu, Tuhan berjanji akan mengutus seorang gembala dari keturunan Daud. Siapa dia? Ya, Tuhan Yesus itu yang diutus. Dia yang akan datang untuk mencari dan merawat orang-orang Israel, domba-domba Israel pada saat itu. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia memberikan tawaran kelegaan kepada barang siapa yang sedang letih lesu dan berbeban berat, asalkan mau datang kepada Tuhan dan menyerahkan semua beban berat itu kepada Tuhan. Saya sudah nggak sanggup Tuhan. Saya percaya Tuhan akan angkat itu beban. Asalkan kita benar-benar serius untuk mencari Tuhan. Asalkan kita benar-benar serius menyampaikan setiap keluh kesah kita di hadapan Tuhan lewat doa-doa kita. Saya bayangkan pada saat itu pemimpin-pemimpin agama dari orang Yahudi hanya memberikan beban saja kepada jemaatnya.
Entah itu beban pengajaran, larangan, jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu, tetapi tidak bisa melaksanakannya. Sehingga orang-orang ini loh menjadi letih, menjadi lesu, menjadi beban yang sangat berat dengan banyak peraturan-peraturan agamawi saat itu. Tidak hanya itu, mungkin secara kerohanian, secara organisasi peraturannya banyak sekali. Tidak boleh ini itu, tetapi peraturan itu yang membuat hanya pemimpinnya loh. Dia membuat peraturan ini, bagaimana cara memberi ini, tapi tidak didasari dengan firman. Peraturan hanya sekedar dibuat saat itu, dan itu bisa jadi memberatkan dan membuat jemaat ini lesu secara rohani, letih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah situasi seperti ini, kita tidak boleh berputus asa. Tidak boleh menyalahkan keadaan karena itu bukanlah pilihan yang tepat. Menyerah dan marah juga bukan tindakan yang tepat. Tetapi tetaplah belajar seperti Tuhan Yesus, yaitu memiliki misi yang timbul dari hati yang berbelas kasih untuk menolong dan mengasihi sesama. Sekalipun mungkin banyak yang akan mengecewakan kita ketika kita mau belajar untuk melayani. Kita dikecewakan oleh teman sepelayanan. Tenang saja, anggap itu sebagai ujian ketaatan kita kepada Tuhan. Toh kita masih bisa berdoa kepada Tuhan. Atau mungkin ketika para pemimpin rohani kita juga sudah tidak bisa lagi dipercaya, para pemimpin rohani kita mungkin juga sudah mengecewakan kita atau bahkan menyakiti hati kita. Doakan saja, doakan yang terbaik. Kita itu tidak punya hak untuk menghakimi mereka. Tetapi yang harus kita lakukan adalah miliki misi yang dimiliki Tuhan Yesus, yang timbul dari hati yang penuh belas kasih, untuk menolong sesama kita, untuk mendoakan orang-orang yang menyakiti kita. Dan sampaikan semua kekecewaan kita itu, semua keluh kesah kita itu kepada Tuhan. Jangan khawatir, jangan takut, karena masih ada Tuhan bersama kita. Mungkin pemimpin rohani kita boleh mengecewakan kita, mungkin keluarga kita boleh mengecewakan kita, orang terdekat kita boleh mengecewakan kita. Tetapi ingat, di dalam Tuhan, hal yang mengecewakan sekalipun dapat diubahkan untuk mendatangkan kebaikan dan kedewasaan iman kita. Dan kita harus bersyukur memiliki Tuhan Yesus yang begitu sempurna, karena Dia memiliki misi yang timbul dari hatinya yang penuh belas kasihan untuk menolong kita semuanya yang benar-benar membutuhkan Tuhan. Mari kita belajar juga seperti Tuhan Yesus, miliki misi di hati kita, yang timbul dari hati kita, hati yang penuh belas kasih, hati yang penuh belas kasih untuk mengampuni, hati yang penuh belas kasih untuk menolong. Jangan pernah menyimpan dendam lagi, jangan pernah menyimpan kepahitan, karena ketika kita menyimpan hal-hal yang pahit, maka hidup kita akan menjadi hidup yang pahit. Dalam setiap apa yang kita kerjakan, dalam perkataan, dalam tindakan, yang muncul adalah hal yang baik. Tetapi ketika hati kita penuh belas kasih, ketika hati kita penuh pengampunan, kita akan dengan mudah melayani siapapun. Mungkin kita tidak bisa melayani berkhotbah di mimbar, mungkin kita tidak bisa melayani memimpin pujian, bermain musik, tetapi kita bisa melayani orang-orang di sekitar kita melalui setiap doa-doa syafaat kita yang kita naikkan untuk orang ini di hadapan Tuhan. Itu adalah pelayanan yang luar biasa. Kerjakan itu. Jika kita saat ini merasa letih, lesu, dan berbeban berat karena begitu banyaknya hal yang kita pikirkan, baik pelayanan, baik kehidupan kita, ingat, Tuhan memiliki hati yang berbelas kasih untuk menolong kita, asalkan kita mau membuka hati kita untuk kita mau ditolong oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus,
Sungguh kami bersyukur untuk belas kasih-Mu kepada kami Tuhan. Engkau tahu setiap kelemahan kami, kadang kami mengecewakan Engkau Tuhan. Tetapi tetap saja Engkau berbelas kasih untuk menolong setiap kami, melepaskan setiap keletihan kami, kelelahan kami, dan Engkau memberikan kepada kami hidup yang baru, semangat yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami berdoa Tuhan untuk setiap orang-orang, untuk setiap mungkin pemimpin-pemimpin gereja, pemimpin-pemimpin kami yang telah menyakiti kami. Hari ini kami melepaskan pengampunan bagi mereka Tuhan. Kami percaya ketika Tuhan izinkan kami melewati keadaan yang sulit, di dalam nama-Mu yang penuh kuasa itu, keadaan yang tersulit sekalipun akan Engkau ubah menjadi keadaan yang baik. Keadaan yang penuh dengan kekecewaan, Engkau akan ubah menjadi sesuatu yang baik, yang membuat kami semakin bertumbuh, yang membuat iman kami semakin kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan sepanjang hari ini kehidupan kami di dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.